wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di masjid ini, beribadah di masjid ini dalam keadaan sehat, tanpa ada sesuatu yang menjadi keluhan berat kita semua. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena katanya nikmat yang paling enak di dunia ini sehat. Kalau sehat, liur enak, selera nyaman kan? Apapun masuk. Tempe bakar masuk. Tapi kalau selera lagi sakit, makanan yang paling enak pun tidak. Jadi sebetulnya nikmat yang paling bagus itu dan paling didambakan adalah sehat. Orang salat yang sehat dengan yang tidak sehat sangat berbeda. Maka marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat sehat itu, Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang merusak dan mengganggu kepada kesehatan kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulun mengawali apa yang ingin ulun sampaikan pada malam hari ini dengan sebuah contoh. Kalau bapak atau ibu punya anak tinggal di Banjarmasin, lalu dia disuruh sekolah ke Jawa, ke Jakarta umpamanya. Nah, kamu sekolah di Jakarta saja, nanti di sana pilih sekolah teknik karena di Banjarmasin belum ada umpamanya. Lalu dia berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta, ternyata dia setelah masuk kuliah 1 bulan, yang selanjutnya cuma luntang-lantung di Jakarta. Kiriman datang terus, uangnya habis untuk dibawa jalan-jalan. Kira-kira nanti kalau orang ini pulang, ditanya enggak? Nak, kamu pulang liburan apa ini? Oh, liburan semester, Pak. Sudah sampai di mana kuliahnya? Bingung, enggak bisa jawab. Karena memang tidak kuliah. Kita persis seperti itu. Allah menciptakan kita, dan Allah menciptakan itu bukan iseng. Sengaja kita manusia diciptakan Allah untuk diturunkan ke bumi. Tujuannya apa? Diturunkan ke bumi. Menurut surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia hanya supaya taat. Karena ya'budun itu kan bahasa Arabnya ibadah, bahasa Indonesia terkadang ibadah. Ya enggak apa-apalah. Jadi kita disekolahkan bahasanya manusia ke bumi, disuruh oleh Allah ke bumi untuk ibadah. Dan nanti ketika kita kembali kepada Allah pasti ditanya. Dan tidak ada yang lepas dari pertanyaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja juga akan ditanya. Cuma pertanyaannya pasti beda. Bedanya apa? Karena Allah itu punya catatan. Yang ditanyakan itu kalau orang punya murid dikasih soal 5, 3 jawabannya betul dapat 100, yang 2 salah. Kira-kira guru bertanya enggak? Ini kok bisa betul? Enggak akan ya. Yang ditanya, kenapa ini salah? Ya kita seperti itu. Nabi kita Muhammad tidak ada melakukan kesalahan dalam ibadah. Ya Pak, enggak ada yang ditanya. Tetapi tetap menghadap kepada Allah. Cuma yang ditanyakan apa? Enggak ada. Nah jadi manusia ini nanti ada yang banyak sekali ditanya, ada yang sedikit sekali ditanya. Kalau di dalam Al-Quran disebut yang sedikit itu hisabai yasira. Dia nanti ditanya tapi sangat mudah, sedikit. Nah tinggal kita mau ditanya yang banyak oleh Allah atau mau ditanya sedikit. Yang menentukan semua adalah kita masing-masing. Karena itu kalau orang ingin di akhirat nanti tidak banyak mendapat pertanyaan, satu-satunya cara adalah beribadah persis seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Untuk bisa beribadah persis seperti yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya, menurut Nabi di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, penentu pertama, syarat pertama adalah niat. Niat itu bukan ucapan aku mau salat maghrib, bukan. Niat itu kalau di Indonesia kan niat itu bahasa Arab, an-niyah. Kalau bahasa Indonesianya kemauan. Artinya orang ketika melakukan ibadah itu memang ingin atau sebetulnya tidak ingin. Lah yang tahu dia ingin atau tidak ingin dirinya sendiri, orang lain tidak ada yang tahu. Maka syarat pertama menurut Nabi, kalau orang beribadah tidak nanti ditanyakan oleh Allah ibadahnya, artinya ibadahnya sudah sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya. Setiap melakukan sesuatu, dia lihat hatinya, dia mengerjakan ini karena ingin mengerjakan atau tidak ingin. Arti tidak ingin itu ada hal di luar dirinya yang menyuruh dia melakukan. Berarti bukan kemauan sendiri. Umpamanya contoh yang enak saja, yang biasanya orang bisa bebas menentukan keinginannya. Ada orang lapar, di rumahnya nasi ada, lauk pauk ada,
Pernahkah orang yang sudah lapar seperti ini, umpamanya bulan puasa gitu ya, mau berbuka, lapar semua itu, makanan sudah siap. Pernahkah untuk berbuka puasa itu disuruh, ayo kamu harus berbuka sekarang? Tidak ada. Belum sampai waktunya saja sudah duduk rapi di depan nasi. Kenapa? Karena dia ingin. Tidak ada orang luar, tidak ada hal-hal yang datangnya dari luar yang menyuruh. Itu namanya ingin. Tapi kalau lagi malas makan atau lauknya tidak cocok, ayo cepat makan, nanti kamu sakit. Tidak. Dia bisa berkata untuk tidak. Artinya itulah sebagai ukuran niat. Ketika seseorang melakukan suatu ibadah, apakah dia memang ingin atau ada hal lain yang membuat dia melakukan hal itu? Kalau contoh lain, biasanya yang agak mudah itu haji. Di Indonesia ini katanya yang berhaji kedua dan ketiga justru lebih banyak daripada yang baru melakukan ibadah haji. Jadi kalau kuota setiap tahun itu, ulun pernah dengar dari orang Kemenak, waktu ada penjelasan tentang haji dan kesehatan di Jakarta tahun 2019 yang lalu kalau tidak salah, mereka menjelaskan, orang Kemenak Pusat menjelaskan, lebih 50% kota berhaji setiap tahun itu diisi oleh yang sudah pernah berhaji. Pertanyaannya, yang sudah kedua kali ini maunya berhaji apa? Maunya berangkat haji itu apa? Nah, dia tahu sendiri, orang lain tidak ada yang tahu. Kalaupun pernah ada beberapa orang yang bercerita, kenapa Bapak berangkat lagi? Oh, rame. Ternyata dia bukan mau berhaji, dia mau cari rame. Jadi bukan mau untuk beribadah, tapi dia mau rame. Nah itu nanti ditanya oleh Allah, kamu berhaji yang kedua kali tahunan? Iya. Niat kamu apa? Maunya kamu rame, Tuhan naik. Maka itu tidak dicatat sebagai ibadah. Nanti ditanya, raminya apa? Macam-macam. Jadi itu sangat menentukan. Dia melakukan ibadah itu memang mau atau bagaimana. Bulan Ramadan bisa khatam Al-Quran 10 kali, maka dia melakukan itu. Silahkan bertanya ke dalam hatinya, mau apa? Kalau maunya adalah untuk beribadah, akan dicatat sebagai ibadah. Nah sekarang bagaimana membedakan mau untuk beribadah dengan yang maunya bukan untuk ibadah? Kalau orang ingin membedakan, karena kan yang ditanya itu kita masing-masing. Karena kita masing-masing yang ditanya, dan yang ditanyakan itu maunya apa, maka kalau kita ingin maunya kita itu adalah mau ibadah, Allah dan Rasulnya sudah memberikan beberapa tuntunan
supaya orang bisa tahu sendiri. Karena kita tidak tahu punya orang itu seperti apa. Yang harus tahu adalah diri sendiri ketika melakukan suatu ibadah. Jadi umpamanya orang ini mau berhaji, supaya dia tahu maunya berhaji itu adalah mau yang ibadah, maka dia harus tahu haji itu apa. Karena kalau dia tidak tahu, susah. Seperti pernah ulun contohkan dulu di sini. Dahulu ketika ulun kira-kira masih kelas 3 atau kelas 4 SD, mau menyembelih ayam. Karena kebetulan bapak paman-paman sedang tidak ada di rumah. Ada ayam yang sakit tapi belum mati. Nah, ini biar tidak jadi bangkai disembelih. Mau menyembelih, tapi tidak tahu menyembelih itu apa. Dikira yang namanya menyembelih itu yang penting leher ayam itu dipotong. Karena tahunya cuma sebatas itu. Padahal yang namanya menyembelih itu ada bagian leher yang harus dipotong. Kalau hari raya Idul Adha itu sering di kantor ulun itu ada beberapa orang yang pintar nyembelih sapi. Ada yang ukurannya katanya menyembelih sapi itu dari batas kepala ke leher itu, ada yang ukurannya telinganya tarik. Di mana telinganya berhenti, nah di situ nanti tempat dipotong. Ada yang katanya ini taruh pas di sini, ini kepala, ini leher, nah di sini. Kenapa jadi harus begitu? Kalau tidak di situ katanya sapinya nggak mau mati. Itu mereka bercerita. Nah, ulun tadi taunya yang penting lehernya dipotong. Ambil ayamnya sudah sakit, tidak bisa lari lagi, ambil pisau. Rasanya ini sudah lebih separuh hilang lehernya yang putus. Wah, ini kira-kira pasti mati. Cuma biar cepat mati, biar dia tidak kabur, juga melihat contoh orang-orang tua, habis dipotong, taruh di lantai, tutup dengan ember, tunggu setengah jam. Dikira ini sudah mati karena ayamnya nggak kedengaran bergerak lagi. Begitu embernya dibuka, ayamnya berdiri. Karena tidak tahu menyembelih itu apa, yang harus dipotong itu apa, nggak tahu, sehingga salah melakukan. Nah, sama yang lain-lain, orang mau berhaji, dia ini baru pertama kali berhaji. Karena baru pertama kali berhaji dan dia atas keinginan sendiri, tidak ingin rame-rame, tidak ingin apa-apa, maunya, niatnya sudah betul, dia betul-betul mau sendiri. Tetapi apakah itu kemauan yang menjadi ibadah atau tidak? Dia harus tahu haji itu apa. Haji itu artinya berangkat ke Mekah untuk melakukan manasik haji. Itu arti haji. Mau berhaji? Iya. Siapa yang nyuruh? Ya enggak ada, mau sendiri. Mau sekali berhaji.
bawa sangu. Oh ya, ya adalah 50 juta bawa sangu. Loh kok banyak sekali? Ya nanti di sana mau beli ini, mau beli ini, mau beli. Loh, Bapak ini mau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan manasik haji atau mau berangkat ke Mekah untuk belanja? Jadi maunya sudah pas, niatnya sudah pas. Tetapi dia melakukan ibadahnya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ibadah. Ketika nama ibadah tadi berangkat ke Makkah untuk melaksanakan manasik haji, maka Rasul mencontohkan ketika beliau sampai di Mekah beberapa hari sebelum tanggal 8 Zulhijjah, ada yang mengatakan tanggal 5 Zulhijjah, ada yang mengatakan tanggal 6 Zulhijjah. Sebelum tanggal 8 Zulhijjah, beliau setiap kali ke masjid tawaf. Masuk ke masjid tawaf. Selesai salat memperbanyak tawaf. Sehingga Nabi itu tidak hanya 7 putaran, bisa 14, bisa 21. Dan tidak ada satu hadis pun yang menceritakan bahwa setelah sampai di Mekah sebelum berangkat ke Arafah Nabi memperbanyak umrah. Ternyata tidak ada. Berarti orang yang niatnya berhaji, inginnya berhaji, dan inginnya itu supaya hajinya jadi ibadah, itulah contoh. Tidak perlu bawa uang banyak-banyak. Malah yang sedikit bawa uang itu lebih nyaman berhaji. Karena pengalaman ulun beberapa kali berhaji bersama jamaah haji, ternyata yang bawa uang banyak itu hari-hari pikirannya cuma belanja kemana. Ke situ sudah katanya, ke situ sudah, kemana lagi ya? Jadi ini patut dicurigai. Ibadahnya bukan ibadah haji, tapi ibadah belanja di Mekah. Maka kalau merasa nanti terganggu dengan belanja, ya nggak usah bawa uang banyak-banyak. Living cost yang dikasih pemerintah 1.500 rial itu sebetulnya cukup. Paling kalau mau tambahan lain untuk beli kambing. Kalau nanti harus menyembelih kambing sebagai dam. Itu aja. Karena pernah ketika ulun mengikuti jamaah haji tahun 2004, tahun 1997. Selesai ibadah haji semua, lalu duduk-duduk, tinggal 2 hari lagi pulang, bincang-bincang, masing-masing cerita bagaimana melakukan manasik haji. Ternyata ada yang bercerita ketika melontar jamarat, katanya. Kalau dahulu kan jamarat tidak seperti sekarang, cuma di satu lantai, jadi tidak ada lantai 2 ke atas, itu tidak ada. Sumurnya bulat seperti yang di bawah itu. Gimana? Ya karena katanya orangnya banyak, mau maju tidak bisa lagi. Sumurnya di mana nggak kelihatan. Sudah saya melempar aja. Yang penting Tuhan tahu saya melempar. Wah, ini hebat sekali ilmu tauhidnya. Ya Tuhan tahu dia melempar, cuma lemparannya lepas gitu loh.
Karena sumurnya jaga, lihat. Masa Tuhan, mana batu kamu, set otomatis. Nah, enggak gitu. Makanya dahulu waktu masih satu lantai itu, banyak jamaah haji yang keluar dari tempat melontar itu luka-luka di wajah. Kenapa? Tadi katanya dekat sumur, tahu-tahu dari seberang ada batu plak. Kayak demo gitu loh. Ini melontar setan atau melontar jamaah haji? Itu yang batu itu datangnya yang dari jauh, bukan yang dekat sumur. Yang dekat sumur plak, yang dari jauh. Wow, ternyata lewat dari sumur, kena yang di seberang dia. Sehingga dari situ ketahuan, wah melontar bapak kalau begitu tidak sah karena tidak masuk ke dalam sumur. Lalu gimana? Ya ini kan kita sudah mau pulang, bapak mau ke sana lagi nggak bisa, nggak sempat. Ya terus gimana biar hajinya sah? Bapak bayar dam. Uangnya udah habis untuk belanja karpet, kurma. Nggak ada sama sekali, nggak ada, katanya habis uangnya. Sudah dihabiskan uang real karena sudah mau pulang. Ya ini bingung sendiri. Jarulun kalau memang bapak mau hajinya sah, bisa bayar dan ya apa boleh buat. Kalau nggak minjam sama teman-teman, karpetnya aja dijual. Jual karpet nggak mungkin, pinjam ke teman-teman juga sudah pada habis. Nah ini yang patut dicurigai. Nah tadinya niatnya berhaji itu seperti apa? Jadi supaya niatnya itu pas dengan keinginan Allah dan Rasulnya, maka orang harus waspada. Tujuan utama berhaji itu apa? Berangkat ke Mekah, melakukan manasik haji. Ke Madinah tidak masuk. Jadi pergi ke Madinah itu tidak termasuk arti berhaji, karena arti berhaji itu cuma pergi ke Mekah. Madinahnya tidak masuk. Sehingga ketika jamaah haji ini supaya diatur tidak sekaligus tumplek di Mekah, supaya nanti pulangnya juga tidak bareng-bareng karena tidak mungkin, akhirnya diatur. Ada yang ke Madinah dulu sekian hari. Ketika sampai di Madinah, lalu untuk apa ke Madinah? Untuk 40 kali berjamaah, katanya begitu. Padahal hadisnya itu dhaif. Jadi ke masjidnya itu niatnya untuk 40 kali berjamaah. Padahal tuntunnya tidak ada, hadisnya dhaif. Yang ada tuntunannya itu di Madinah ke masjid berjamaah, karena memang ada tuntunan untuk berjamaah. Tidak ada yang 40 kali berjamaahnya. Sehingga kalau kurang tidak perlu mencak-mencak. Kenapa ini pemerintah kami kurang 1 kali lagi, baru 39 kali berjamaah, kok sudah dibawa ke Makkah? Kenapa jadi ribet? Tuhan saja tidak nyuruh kok. Kalau yang kelebihan, katanya kami nyaman di Madinah, bisa 43 kali berjamaah. Sampai ke Makkah nggak berjamaah, aduh di sini ajalah katanya. Padahal Nabi sudah jelas mengatakan orang yang salat berjamaah di Masjid Makkah itu ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah 100.000 kali. Dilipat gandakan. Dilipat gandakan itu bukan dikali. Kalau dikali itu ada angkanya.
Kalau dilipat gandakan itu, mungkin ada orang ini salat, andai kata dia bisa melihat hitungan pahalanya, dia mungkin 5. Ya 5 dikali 100. Yang di sampingnya karena lebih bagus, andai kata diperlihatkan bilangan pahalanya, mungkin dia 10 dikali 100.000, jadi tidak sama. Nah itu arti dilipat gandakan, bukan dikali. Karena ada yang hitung, wah ini katanya di Mekah 1 minggu kali 5 kali berjamaah 35, berarti 35 kali 100.000. Wah aku dapat pahala 3.500. Padahal jangankan 3.500, 3.500 triliun pahala, nggak bisa beli surga satu. Begitu. Jadi itu lipat ganda. Nah itu niat-niat yang perlu diwaspadai. Apakah dia berhaji ini karena inginnya menjadi ibadah atau bukan? Kalau ingin jadi ibadah, maka dia harus tahu namanya berhaji itu apa yang dilakukan. Seperti orang makan harus tahu yang dilakukan itu apa. Yang dilakukan ambil makanannya, masukkan ke mulut, dikunyah, baru ditelan. Tapi kalau orang itu masukkan ke mulut langsung ditelan, katanya itu bukan makan. Nah jadi harus tahu ibadah yang dilakukan itu menurut tuntunan apa. Jadi karena itu berhaji seperti itu tadi, maka dia harus tahu keinginannya berangkat ini semata-mata untuk melakukan manasik haji. Dan manasik haji itu ada tawaf, ada sa'i, ada melontar jamarat, ada tinggal di Arafah, ada berada pada malam hari di Muzdalifah, ada berada pada malam hari di Mina. Berada pada malam hari itu bahasa Arabnya mabit. Bukan tidur, berada di situ pada malam hari, maka dia disebut mabit. Bukan tidur, karena ada yang memahami mabit itu harus tidur. Jadi begitu sampai di Muzdalifah, pokoknya berusaha tidur. Jadi arti mabit berada di situ pada malam hari. Cuma membatasi berapa lamanya berada di situ pada malam hari yang berbeda-beda pendapat, karena Nabi tidak menjelaskan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan minimal berada di situ setengah malam. Makanya orang-orang penganut Syafi'i kalau kebetulan pondokannya dekat dari Jamarat, itu sesudah jam 12 mereka pulang ke pondokan karena lebih enak. MCK-nya lebih enak daripada di perkemahan. Tetapi imam lain mengatakan seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan yang namanya mabit itu yang penting ada di situ pada malam hari beberapa saat. Jadi kalau mengikuti pendapat ini, ulun sekarang mabit di landasan ulin. Tapi nanti habis isya pulang, mabit lagi di Banjarmasin. Jadi walaupun tidak tidur, namanya mabit. Nah itu bahasa mabit. Jadi ada mabit di Mina, ada mabit di Muzdalifah. Kemudian melontar. Melontar itu artinya adalah ramyun itu kan.
rambyun itu melemparkan sesuatu ke suatu sasaran. Sasarannya apa? Sasarannya itu sumur, bukan tiang itu. Kenapa? Tiang itu dulu tidak ada. Sejarahnya kan ketika Nabi Ibrahim mau mengantar Hajar dan Ismail ke Mekah. Habis diantar, ditinggalkan di Mekah. Nabi Ibrahim mau pulang. Sampai di Mina diganggu oleh iblis. Supaya istrinya Hajar dan Ismail diambil lagi. Karena di Mekah itu nggak ada bangunan apa-apa, tidak ada tempat berteduh, dan penyamun juga ada. Berbahaya sekali. Datang iblis oleh Allah kepada Nabi Ibrahim supaya iblis itu tidak mengganggu, disuruh lontar dengan batu. Lalu katanya, karena iblis itu 3 kali menggoda, tempatnya itu yang sekarang jadi tempat melontar jumrah ula, wusta, dan aqabah. Itu ceritanya begitu, wallahu a'lamu bis-shawab. Tetapi yang jelas ketika itu tidak ada tiang. Apa iya tiangnya itu persis tempat iblis dahulu berdiri? Tidak ada yang tahu. Ulun sendiri tidak yakin zaman Nabi ada tiangnya apa enggak gitu loh. Karenanya supaya itu jadi ada tempat sasaran khusus, lalu disepakati para ulama dibentuk dalam bentuk sumur, sehingga lalu jadi acuan hukum. Melontar itu batunya masuk sumur walaupun tidak kena tiang. Tiang itu untuk apa? Supaya orang dari jauh bisa lihat, oh itu sumurnya di sana, sehingga bisa mengira-ngira gitu loh. Nah itu namanya melontar, yang termasuk manasik haji. Jadi kalau lepas dari sumur karena orang yang di seberang, ya enggak sah. Padahal melontarnya itu hitungan. 1 sumur 7. Bagaimana kalau 7 batu ini yang masuk cuma 5, yang 2 tidak masuk? Harus diulang. Artinya orang yang ingin berhaji, yang itu tadi artinya ke Mekah, melaksanakan manasik haji, maka semua manasik itu harus diyakini sesuai dengan aturan. Kalau lagi berjubel, rasa tidak yakin masuk ke sumur, ya nanti dulu. Ada lagi yang banyak duit, malas melontar. Jadi dia tidur aja di kemah. Untuk melontar gimana? Cari orang. Kamu upah melontar untukku ya. Nih kasih duit. Itu juga tidak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan sama sekali. Semua pakai upah. Kalau mau semua pakai upah, lebih baik dia tidur di rumahnya. Berangkatkan orang kamu ke upah. Tetapi apakah itu jadi ibadah atau tidak? Wallahu a'lamu bis-shawab. Karena sudah waktu Isya, sesuai perjanjian, silahkan diazankan dulu. Dan nanti kalau ada yang ingin kita perbincangkan, silahkan secukupnya. Fadhal.
Silahkan, mungkin ada yang ingin kita perbincangkan dari apa yang ulun sampaikan tadi. Kesimpulan dari yang ulun sampaikan tadi, bahwa untuk kita tahu kita punya niat atau tidak punya niat itu adalah di hati kita melakukan ibadah itu memang keinginan sendiri atau ada hal di luar diri kita yang menyuruh kita melakukan hal tersebut. Kemudian supaya keinginan kita itu adalah keinginan untuk beribadah, maka orang harus tahu apa yang dimaksud dengan ibadah yang dilakukan tersebut, sehingga dengan dia tahu apa yang dilakukan, dia tidak menyimpang dari tuntunan. Silahkan kalau ada yang ingin kita perbincangkan. Itu ada tidak ada. Baik, kalau gitu sebagai penutup ulun sampaikan kesimpulan bahwa kita dituntut untuk tahu apa ibadah yang kita lakukan. Kita sholat, kita harus tahu sholat itu apa. Kita mau puasa, puasa itu apa? Dan itu semua ada artinya. Salat itu artinya adalah menyebut Allah.
Nah, ketika kita salat kita merasa menyebut Allah atau tidak? Kalau belum merasa, berarti kita belum salat. Membaca Al-Quran, membaca itu artinya dia membacanya betul dan dia tahu apa yang dibaca. Dahulu waktu ulun di Gontor, ada guru bahasa Inggris mengajarkan handkerchief katanya. Handkerchief itu apa? Oh, sapu tangan. Lalu ada seorang santri disuruh ngulangi. Coba kamu ulangi. Handkerchief, handkerchief katanya. Itu namanya tidak membaca karena bacaannya salah. Lalu orang yang membaca itu paham. Maka kalau kita diberi ibadah membaca Al-Quran, apakah kita sudah membacanya dengan benar? Dan yang kedua, paham gak kita yang dibaca? Membacanya sudah betul, tapi belum paham. Kenapa? Al-Quran pakai bahasa Arab. Kalau begitu untuk orang yang bukan orang Arab atau orang yang tidak bisa dan tidak memahami bahasa Arab, dia baru disebut ibadah membaca Al-Quran kalau dia dibantu oleh terjemahan. Nah, itu baru ibadah. Dia sudah mau baca Quran tapi nggak paham-paham, harus diganti. Sayangnya Al-Quran kita di Indonesia ini umumnya dicetak tanpa terjemahan. Padahal di Makkah sana oleh raja, sejak Raja Abdullah dahulu sebelum Raja Fahd, mereka mengerti yang namanya membaca itu, paham dengan apa yang dibaca. Lalu untuk membantu umat Islam di dunia di luar Arab paham membaca Al-Quran, mereka mencetak Al-Quran itu dengan berbagai terjemahan. Ada terjemahan Indonesia, ada terjemahan bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lain. Cobalah kalau begitu, ingin ibadah membaca Al-Quran, carilah Al-Quran yang ada terjemahan. Baca satu ayat tidak mengerti, bacalah terjemahan. Nanti akan bisa merasakan nikmatnya ibadah membaca Al-Quran. Oh, begini. Karena disitulah pedoman, disitulah tuntunan hidup kita untuk nanti menghadapi kehidupan akhirat. Karena Allah pasti berkata, lah itu Quran kan sudah aku turunkan, kenapa kamu masih salah? Ibaratnya murid itu, ini pertanyaan, ini kunci jawaban, sudah dikasih, loh kok kamu masih salah? Tidak paham kunci jawaban, lah itu masalahnya. Maka itulah tadi pentingnya mengetahui arti ibadah masing-masing supaya tidak salah melakukan. Ulun khawatir kalau kita seperti baca Quran sering khatam tapi tidak paham-paham, kalau kita ditanya di akhirat karena tidak cocok dengan arti membaca, bisakah kita menjawab? Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, Allah sengaja menurunkan sedikit, tidak blok 30 juz, tidak. Yang sedikit itu dijelaskan Nabi sampai semua paham. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mencontoh itu ketika dalam cerita yang populer beliau mengajarkan surah Al-Maun sampai muridnya bingung, Pak Kiai, 1 bulan ini masa surah Al-Maun aja dibolak-balik ulang-ulang terus? Kenapa?
Kata beliau, kulihat kalian ini belum paham. Paham, kami paham. Mana bukti kamu paham, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu kan surah Al-Maun mencela orang yang tidak mau mengasih makan anak yatim. Wala nahuddu ala ta'amil miskin, menyuruh aja tidak, apalagi ngasih makan. Oh iya, nah kalau kamu paham, buktikan paham kamu. Baru sejak itu murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan bergerilya di seputaran daerah masjid gede. Kalau ada orang miskin, gelandangan, tidak makan, ayo kalian ke bawah ke masjid, mandi, ini pakaian baru, nah ini makan. Baru Kiai Haji Ahmad Dahlan berpindah dari surah Al-Maun. Nah itulah contoh. Jadi Nabi seperti itu. Bukan hanya beliau membaca dan paham, tapi ingin kita pun yang membaca ini bisa paham. Kenapa tidak meminta bantuan kepada Quran yang ada terjemahan? Tapi susah mencarinya di pasar, hampir nggak ada yang jual. Uang zakat boleh digunakan mencetak, umpamanya untuk jamaah Masjid As-Salam diperlukan Al-Quran terjemahan 100 biji, upahan cetak, berapa biayanya? Kalau ada yang berkelebihan uang, gak usah uang lajis, ini saya berinfak untuk mencetak khusus Al-Quran, gak usah yang cetakan nyelok, yang penting bisa dibaca dan ada terjemahan. Insya Allah ganjarannya akan sangat luar biasa. Itu contoh bagaimana kita melakukan ibadah supaya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, nikah, belanja dan sebagainya, layak untuk kita ketahui satu per satu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dengan memahami masing-masing ibadah yang kita lakukan, Allah berkenan menerima ibadah kita, sehingga bisa setidak-tidaknya meringankan beban kita di akhirat nanti ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.